Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasan Mufaharoh dari kelas akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pajak pertambahan nilai atau PPN yang bersumber dari buku ini. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Pertambahan nilai dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pertambahan nilai seperti upah dan keuntungan, serta sisi selisih output dikurangi input. 7 karakteristik khas pajak pertambahan nilai yang berbeda dengan pajak lainnya. Yang pertama, pajak pertambahan nilai merupakan pajak atas konsumsi, yang berarti PPN yang dibebankan pada konsumen atau orang yang membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak dan tidak dijual kembali, seperti konsumen akhir. Yang kedua, pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung, karena berbeda antara penyetor dan pembayarannya. Yang ketiga, pajak pertambahan nilai merupakan pajak objektif, yang berarti konsumen yang wajib pajak dan subjek pajak akan dikenai tarif PPN yang sama sesuai dengan harga barang atau transaksi BKP dan JKP yang terjadi. Yang keempat, pajak pertambahan nilai penggunaan tarif tunggal. Pajak ini memiliki tarif tunggal sebesar 10%. Yang kelima, pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi BKP atau JKP di dalam negeri. Yang berarti pajak ini dikenakan tarif konsumsi BKP dan JKP di dalam negeri seperti transaksi import. Yang keenam, pajak pertambahan nilai bersifat multi-stage levy, yang berarti pajak ini tidak akan menimbulkan efek pemungutan pajak ganda karena mekanismenya yang menganut pengkreditan pajak pengeluaran dan pajak pemasukan. Yang ketujuh, indirect subtraction method, yang berarti sebagai BKP dapat mengkreditkan pajak masukan atas BKP dan JKP yang berbeda. Subjek pajak pertambahan nilai. Subjek pajak pertambahan nilai dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengusaha, dan yang kedua, pemungut PPN. Pengusaha adalah orang pribadi yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan yang memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar pabean. Pengusaha ada tiga. Yang pertama, pengusaha kena pajak atau PKJ adalah pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dan penyerahan JKP atau ekspor BKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai BKP. Pengusaha kecil. Pengusaha kecil adalah merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan jasa penerima bruto. Yang ketiga, PMPKP. PMPKP merupakan pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP berlaku sepenuhnya. Pemungut PPN. Pemungut PPN adalah bendahara pemerintah yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak kepada bendahara pemerintah. Yang dimaksud dengan badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan. Objek PPN. Objek PPN ada 4. Yang pertama, pasal 4 ayat 1 huruf A sampai H Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berisi
Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Impor BKP. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor BKP berwujud oleh BKP. Ekspor JKP oleh BKP. Ekspor BKP tidak berwujud oleh BKP. Yang kedua, pasal 16C Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berisi kegiatan pembangunan sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Yang ketiga, pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berisi penyerahan BKP berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualkan oleh BKP, yang berarti termasuk persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Yang keempat, pasal 5 PMK nomor 85 garing PMK 03/2012 berisi PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut oleh badan usaha milik negara dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak 10 juta termasuk jumlah PPN atau PNBM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Pembayaran atas penyerahan BKP atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh Pertamina atau Persero. Pembayaran atas rekening telepon. Pembayaran atas angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Yang terakhir, pembayaran lainnya untuk pembayaran barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenakan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Kriteria dan jenis barang tidak kena pajak melalui pasal 4A ayat 2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 2009. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi minyak mentah, gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti LPG yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak meliputi beras, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yang ketiga, makanan dan minuman yang baik dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Yang keempat, uang, emas batangan, dan surat berharga. Yang kelima, PPN atas hasil pertanian. Dasar pengenaan pajak atau DPP pada pajak pertambahan nilai. Pengertian DPP adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak tertentu berupa jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang menjadi DPP untuk menghitung besarnya pajak PPN terutang adalah harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual dikarenakan penyerahan barang kena pajak tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.
Yang kedua, penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Yang ketiga, nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP. Yang keempat, nilai ekspor. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Yang kelima, nilai lain. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dengan keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak seperti pemakaian sendiri BKP atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Pemberian cuma-cuma BKP atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata. Penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. Persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar yang wajar. Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan atau yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan sepanjang pajak pertambahan nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan adalah harga pasar wajar. Mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai. Yang pertama, menggunakan faktur pajak. Pengusaha kena pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat faktur pajak yang sekarang menjadi e-faktur sesuai dengan KIP 136/PJ/2014 tentang penetapan PKP yang diwajibkan membuat faktur secara elektronik. Berdasarkan faktur pajak akan dihitung jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak yang wajib dibayar ke kas negara. Yang pertama, pajak masukan, dan yang kedua, pajak pengeluaran. Yang kedua, menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan paling lama. A. Pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai masa pajak pertama dalam tahun buku dimulainya penggunaan pedoman perhitungan. Yang B. Masa pajak saat dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan sebagai berikut. A. 60% dari pajak keluaran untuk penyerahan jasa kena pajak. B. 70% dari pajak keluaran untuk penyerahan barang kena pajak. Faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. E-faktur adalah aplikasi faktur pajak elektronik yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan diberlakukannya e-faktur untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jenis-jenis faktur pajak ada 3. Yang pertama, faktur penjualan. Faktur penjualan adalah faktur yang dibuat oleh setiap penyerahan PKP
atau penyerahan JKP kecuali atas penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh pedagang eceran oleh PKP Tuku Retail kepada orang pribadi yang pemegang paspor luar negeri. Yang kedua, faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak yang selama 1 bulan kalender. Yang ketiga, dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak. Dokumen tertentu yang diperlukan sebagai faktur pajak paling sedikit harus memuat identitas, nama dan alamat, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, jumlah satuan barang apabila ada, dasar pengenaan pajak, dan jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor. Pembuatan faktur pajak. A. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Yang B. Pada saat penerima pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya. Yang C. Pada saat penerima pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi. Yang D. Pada saat penerima pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahapan pekerjaan. Yang E. Pada saat pengusaha kena pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah. Faktur pajak gabungan dibuat paling lambat A. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Yang B. Pada akhir bulan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, pemerintah menetapkan jenis-jenis barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai yang bertujuan untuk menjamin tersedianya barang-barang yang bersifat strategis tersebut. Berdasarkan PP nomor 81 tahun 2015, impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai pasal 1 ayat 1. Kegiatan membangun sendiri yang dikenakan PPN. Bangunan permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari beton dan atau kayu tahan lama dan atau bahan lain yang umur bangunannya lebih dari 25 tahun. 1. Tarif dan pengenaan pajak. A. PPN sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak pembangunan sendiri. B. PPN sebesar 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan. C. Jumlah PPN yang dibayarkan atas perolehan barang dan jasa untuk kegiatan membangun sendiri. Yang kedua, saat dan tempat pajak terutang. Saat dimulainya secara fisik kegiatan membangun sendiri atau menggali fondasi, memasang tiang pancang, dan lain-lain. Yang ketiga, penyetoran dan pelaporan. PPN terutang sebesar 10% dikali 20% dari seluruh biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan. Perhitungan pajak pertambahan nilai. Rumusnya PPN sama dengan DPP dikali tarif pajak. Contohnya nomor 1. Pengusaha kena pajak X menjual tunai BKP kepada pengusaha kena pajak Y dengan harga jual sebesar 35 juta. PPN yang terutang 10% dikali 35 juta sama dengan 3.500.000. Yang kedua,
Seseorang mengimpor BKP dari luar daerah pabean dengan nilai impor sebesar 25 juta, PPN yang dipungut adalah 10% dikali 25 juta sama dengan 2.500.000. Perhitungan mekanisme kredit pajak. Selama bulan Februari telah terjadi kegiatan usaha berikut ini: membeli bahan baku dan lain-lain dari pabrik seharga 150 juta, menyerahkan hasil produksi dengan harga jual 110 juta. Perhitungannya, pajak masukan yang dipungut oleh PKP lain adalah sebesar 10% dikali 150 juta sama dengan 15 juta. Pajak keluaran yang dipungut 10% dikali 110 juta sama dengan 11 juta. PPN yang lebih bayar dalam masa pajak yang bersangkutan 15 juta dikurangi 11 juta sama dengan 4 juta. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.